Selamat berlibur semuanya wahai pelanggan Bude Yanti. Saat ini kita akan kembali diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini berhadapan dengan Jiang Ya. Jiang Ya pada saat ini semakin serius dan mengeluarkan teknik 9 naga perak misterius. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini bersiap dengan kartu truf terkuat yang diberikan oleh Xiao Wutian. Lalu pada saat ini aura di tubuh Xiao Yan benar-benar tidak jelas dan tidak dapat dirasakan fluktuasinya. Bahkan semua orang pada saat ini tidak bisa merasakan aura apapun di tubuh Xiao Yan. Di sisi lain Jiang Ya pada akhirnya berteriak keras kepada Xiao Yan bahwa Xiao Yan pada saat ini benar-benar akan segera mati. Kemudian naga perak pun akhirnya segera melesat ke arah Xiao Yan dengan niat untuk menghancurkan tanpa akhir. Wajah Xiao Yan pada saat ini tanpa ekspresi dengan kelima jarinya yang perlahan terkepal. Udara hitam dan putih terus mengelilingi lengan Xiao Yan dan secara bertahap menutupi tinjunya. Lalu kekuatan yang tidak terlukiskan segera meledak di tubuh Xiao Yan dengan cara yang halus ketika Xiao Yan memandang ke arah Jiang Ya. Xiao Yan pada akhirnya tiba-tiba menghentikan Thunder Fox dan Nether Dog yang hendak menyerang. Xiao Yan berkata agar membiarkan Xiao Yan pada saat ini untuk menyelesaikan hal ini. Mendengar hal tersebut baik Thunder Fox dan Nether Dog pada saat ini terkejut, namun mereka tidak memiliki waktu untuk berkomunikasi. Sementara Xiao Yan pada saat ini segera mengangkat kepalanya melesat dan melihat pemandangan ini banyak orang menggelengkan kepala masing-masing. Pada akhirnya ledakan pun segera terjadi di bawah tatapan mengejutkan yang tidak terhitung jumlahnya. Xiao Yan segera meninju ke arah naga perak yang pada saat ini datang meraung. Tabrakan keras segera terjadi hingga pada akhirnya Thunder Fox dan Nether Dog tanpa sadar mundur. Mereka sebelumnya ingin membantu Xiao Yan tapi benar-benar sudah terlambat. Melihat benturan ini di dalam hati mereka menyangka bahwa Xiao Yan benar-benar akan ditelan hidup-hidup oleh naga perak ini. Pada akhirnya di saat keduanya membombardir bersama-sama terjadi sedikit stagnasi di area di sekitarnya. Pada akhirnya sesaat kemudian gelombang kejut energi yang kuat segera menyapu dengan ganas. Benturan ini memicu lapisan gelombang energi yang mengerikan dan kabut yang tertutup seluruhnya terguncang dan tersebar. Cahaya energi pada akhirnya menenggelamkan kedua sosok yang berbenturan. Gelombang kejut energi yang kuat menyebabkan banyak bahtera di sekitar memasang perisai pelindung karena takut terpengaruh. Kekuatan penghancur akibat ledakan ini benar-benar membuat banyak orang tercengang. Mereka tidak tahu bahwa kekuatan Xiao Yan hanyalah seorang Douxian bintang 2. Jika mereka mengetahuinya tentu saja mereka akan lebih terjekut. Tentu saja di antara bahtera-bahtera ini juga ada orang yang mengetahui kekuatan Xiao Yan. Salah satunya adalah Geng Ping dan mata Geng Ping pada saat ini dipenuhi dengan perasaan keheranan. Dirinya benar-benar tidak menyangka bahwa Xiao Yan yang merupakan seorang Douxian bintang 2 bisa memiliki kekuatan seperti itu. Xiao Yan benar-benar berani dan bahkan benar-benar berhadapan dengan Jiang Ya yang seorang Douxian bintang 5. Geng Ping pun berpikir di dalam hatinya mungkinkah Xiao Yan pada saat sebelumnya telah menyembunyikan kekuatannya dengan begitu dalam. Sementara itu pada saat ini baik Luo Sheng dan Yan Bo juga benar-benar sangat terkejut. Pada saat ini mereka berdiri di atas bahtera yang telah diperbaiki dan terlihat agak gemuk. Keduanya terdiam ketika melihat Xiao Yan dan Jiang Ya yang pada saat ini berbenturan. Mereka merasa takut melihat kekuatan yang ditampilkan oleh Xiao Yan. Mereka merasa di dalam hatinya bahwa mereka beruntung karena sebelumnya mereka tidak memprovokasi Xiao Yan. Pada akhirnya cahaya energi berangsur-angsur menghilang dan semua mata tertuju pada kehampaan di kejauhan. Bahkan tim Fearless juga pada saat ini berhenti bertarung dan mata mereka segera tertarik dan berubah menjadi serius ketika menatap ke arah Xiao Yan. Pada saat ini dua sosok perlahan muncul di hadapan semua orang dari kejauhan. Keduanya pada saat ini mempertahankan postur yang saling berhadapan dan tubuh mereka sepertinya tidak bergerak. Semua orang pada saat ini tidak bisa merasakan fluktuasi kekuatan di antara keduanya. Hampir di 1000 bahtera yang pada saat ini berada di sini segera bertanya-tanya siapakah yang memenangkan pertempuran. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan ketika melihat sosok yang tidak bergerak sama sekali.
Mereka bertanya-tanya apa yang sedang terjadi dan pada saat ini siapakah yang akan keluar sebagai pemenang. Di sisi lain Suesi, Wenqi dan Ziyi juga menatap ke arah mereka berdua dengan sedikit mengerutkan kening. Suesi pada saat ini bergumam bahwa anak itu hanyalah seorang Dosian bintang 2, oleh karena itu dirinya tidak akan bisa mengalahkan Jiang Ya yang merupakan seorang Dosian bintang 5. Terlebih lagi Jiang Ya juga telah menggunakan kartu terkuatnya dan dengan kekuatan yang begitu dahsyat bocah tersebut pasti akan kalah. Pada saat ini tidak diragukan lagi semua orang berpikir seperti apa yang dikatakan oleh Suesi. Xiao Yan memang tampak sangat berani tetapi semua orang juga mengetahui reputasi yang dimiliki oleh Jiang Ya. Semua orang mengetahui kekuatan dari Jiang Ya dan tidak ada yang berpikir bahwa Xiao Yan akan memenangkan pertempuran. Di mata mereka tingkat kemenangan dari Jiang Ya ini benar-benar jauh lebih besar jika dibandingkan dengan Xiao Yan. Sementara itu semua orang di tim Fearless juga pada saat ini termasuk dengan Thunder Fox dan Nether Dog begitu juga dengan Fei Yu menyaksikan adegan ini dengan gugup. Di seluruh lubang cacing yang berkabut pada saat ini segalanya menjadi stagnan saat sosok keduanya mulai memadat. Stagnasi ini berlangsung selama puluhan tarikan nafas sebelum akhirnya di dalam kehampaan kelopak mata Xiao Yan bergerak sedikit dan pupil hitam putihnya berubah menjadi normal. Xiao Yan melihat sosok di hadapannya dan segera menghela nafas panjang. Tubuh Xiao Yan adalah yang pertama kali bergerak dan Xiao Yan perlahan segera menarik tinjunya. Xiao Yan berhenti menatap ke arah Jiang Ya dan berjalan ke depan melewati Jiang Ya. Xiao Yan menuju ke arah Si Yu dan Wang He sementara Jiang Ya pada saat ini masih tetap tidak bergerak. Mata heran yang tidak terhitung jumlahnya pada saat ini segera terfokus pada Xiao Yan. Ekspresi ketidakpercayaan dan keterkejutan pada saat ini segera muncul di wajah semua orang. Tetapi pada saat ini mereka benar-benar masih belum mengetahui apakah gerangan yang pada saat ini terjadi. Sementara itu di sisi lain Suesi menatap ke arah Xiao Yan yang bergerak bebas dan berteriak dengan kaget. Suesi berteriak apa yang pada saat ini dilakukan oleh bocah tersebut. Si Yu dan Wang Ho juga menatap ke arah Xiao Yan yang pada saat ini mendekati mereka. Ekspresi mereka segera berubah drastis dan bertanya apa yang dirinya lakukan kepada Tuhan Jiang Ya. Mendengar hal tersebut sudut mulut Xiao Yan pada saat ini sedikit terangkat. Xiao Yan melayang di hadapan mereka berdua dan segera berkata dengan suara yang tenang. Xiao Yan berkata bahwa sebelumnya Xiao Yan telah menjelaskan bahwa seorang Dosian bintang 5 tidak ada apa-apanya di hadapan Xiao Yan. Xiao Yan pun sedikit memiringkan kepalanya dengan mata acuh tak acuh dan sedikit menoleh ke arah Jiang Ya. Xiao Yan lanjut berkata adapun mengenai Jiang Ya, Xiao Yan berhenti berbicara dan pada saat ini terlihat pancaran samar di dalam tubuh Jiang Ya. Tidak lama kemudian pada saat ini terdengar suara klik di sisi Jiang Ya. Pada akhirnya semua orang melihat sosok Jiang Ya yang tiba-tiba berputar dengan aneh dan terdengar suara ledakan. Semua orang pada saat ini menatap ngeri ke arah tubuh Jiang Ya yang meledak seolah-olah dihancurkan oleh tangan besar dan berubah menjadi saus daging. Tetesan darah yang tidak terhitung jumlahnya pada saat ini terciprat dan tidak ada satupun jejak tubuhnya yang tersisa. Melihat adegan ini wajah semua orang yang berada di seluruh lubang cacing berkabut segera digantikan oleh perasaan ketakutan. Mereka semua benar-benar merasa ngeri dan semuanya benar-benar terdiam. Saat berikutnya mata semua orang pada akhirnya segera terfokus kepada sosok yang terlihat sangat polos. Tidak ada yang menyangka bahwa pion yang tidak dikenal yang tiba-tiba muncul untuk menantang aliansi Dosian tampaknya pada saat ini benar-benar bisa mengalahkan Jiang Ya. Terlebih lagi pada saat ini tubuh seorang Dosian bintang 5 benar-benar tidak tersisa dan berubah menjadi kepingan daging. Banyak pertanyaan mengejutkan pun segera muncul di benak setiap orang. Mereka bertanya-tanya siapakah Xiao dan apakah kekuatannya, latar belakang seperti apakah yang dimiliki oleh Xiao Yan hingga dirinya berani untuk menantang aliansi Dosian. Xiao Yan ini benar-benar berani membunuh seorang jenius dari aliansi Dosian dan terlebih lagi merupakan seorang Dosian bintang 5. Mata semua orang yang pada saat ini menganggap remeh Xiao Yan juga segera menyusut dan merasakan kengerian di dalam hati mereka.
Mata Xiyu dan Wang He juga pada saat ini menyipit dengan pupil mereka yang bergetar. Melihat Xiaoyan, mereka pada saat ini merasa seolah-olah sedang melihat dewa kematian yang turun ke bumi. Sementara itu kembali ke Xiaoyan, di mana Xiaoyan pada saat ini tiba-tiba berhenti sebelum akhirnya berbalik. Xiaoyan menggenggam udara tipis dengan telapak tangannya dan melihat kekuatan spiritual yang kuat yang terkondensasi menjadi tangan besar. Bayangan transparan segera ditangkap oleh Xiaoyan, dan jika diperhatikan baik-baik sosok ini sangat mirip dengan Jiang Ya. Xiaoyan pun segera meledek bahwa tubuhnya benar-benar telah tersebar tetapi jiwanya masih hidup. Ternyata memang benar bahwa ini adalah dasar yang digunakan oleh aliansi Dosian. Pada saat ini Jiang Ya hanya memiliki sisa jiwa yang tersisa tetapi telah ditangkap oleh Xiaoyan. Sosok Jiang Ya yang ditangkap oleh Xiaoyan juga pada saat ini segera menampilkan ekspresi dipenuhi dengan ketakutan. Jiang Ya pada akhirnya segera berkata jika Xiaoyan membunuh Jiang Ya, aliansi Dosian pasti tidak akan membiarkan pergi. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini sedikit tersenyum dan berpikir bukankah Xiaoyan telah membunuh Jiang Ya? Pada akhirnya dengan pikiran Xiaoyan, tangan yang menjepit Jiang Ya pada saat ini menjadi semakin kencang. Jiang Ya pada akhirnya berteriak dengan keras dan menyadari bahwa tekanan tersebut hampir membuat jiwanya langsung menghilang. Dengan penuh rasa sakit Jiang Ya berusaha untuk berbicara kepada Xiaoyan. Jiang Ya berkata bahwa dirinya meminta maaf kepada Tuan. Dirinya tahu dirinya telah salah dan jika Tuan tidak membunuh Jiang Ya, Jiang Ya akan menyetujui persyaratan apapun yang Tuan inginkan. Sementara itu mata semua orang juga pada saat ini menatap ke arah pemandangan ini dengan ekspresi terdiam. Mereka benar-benar bertanya-tanya siapakah sosok Xiaoyan ini, kekuatan macam apakah yang dimiliki oleh Xiaoyan dan mengapa dirinya begitu tidak takut dengan aliansi Dosian. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini menatap tajam ke arah jiwa dari Jiang Ya. Tentu saja Xiaoyan pada saat ini tidak ingin melewatkan kesempatan emas seperti ini. Xiaoyan pun terus-menerus menekan jiwa Jiang Ya sementara Jiang Ya pada saat ini terus-menerus berteriak kesakitan. Pada akhirnya Jiang Ya pada saat ini meminta tolong kepada Xiyu dan Wang He. Namun melihat Xiaoyan yang pada saat ini melirik Xiyu dan Wang He benar-benar ketakutan dan tidak bisa melakukan apapun. Melihat Xiyu dan Wang He pada saat ini tidak bisa membantu Jiang Ya pada saat ini benar-benar kesal. Rasa sakit yang dihadapinya juga pada saat ini menjadi semakin kuat. Raungan Jiang Ya pada akhirnya menjadi semakin kecil ketika dirinya meminta tolong kepada aliansi Dosian. Pada saat ini jiwa Jiang Ya benar-benar dihancurkan sedikit demi sedikit oleh Xiaoyan. Jiang Ya hanya bisa menahan rasa sakit yang belum pernah dirinya alami seumur hidupnya di tengah-tengah tekanan. Tepat ketika Xiaoyan menyiksa jiwa Jiang Ya yang akan punah, kekuatan misterius segera menyerang bagian alis Xiaoyan. Itu adalah seberkas cahaya dingin yang sangat cepat sehingga Xiaoyan tidak memiliki waktu untuk mengelak. Xiaoyan hanya merasakan suara gemuruh di benaknya tetapi Xiaoyan pada saat ini segera terbangun. Tubuh Xiaoyan tiba-tiba tersapu dan Xiaoyan segera melihat sekeliling dengan mata yang mengerikan. Ada semburan rasa sakit yang menyengat di benak Xiaoyan dan kekuatan spiritual Xiaoyan juga pada saat ini terpengaruh. Bersamaan dengan hal tersebut sebuah suara juga terdengar di dalam kehampaan. Suara tersebut segera berkata bahwa sosok Xiaoyan benar-benar dapat mengambil salah satu serangannya. Segera setelah perkataan tersebut terdengar sesosok segera mengeras di hadapan Xiaoyan. Pria ini mengenakan mahkota emas dan seluruh tubuhnya memancarkan aura yang sangat mendominasi. Xiaoyan pun menyipitkan matanya sedikit ketika menatap sosok ini. Perasaan tertekan yang dialami Xiaoyan ini pada saat ini benar-benar menjadi semakin berat. Sementara itu sosok yang baru saja muncul pun segera kembali berbicara kepada Xiaoyan. Dirinya berkata, tahukah Xiaoyan apa yang akan terjadi pada mereka yang menyakiti orang-orang dari aliansi Dosian? Setelah mendengar perkataan tersebut tiba-tiba dada Xiaoyan terasa sesak. Seteguk besar darah tiba-tiba menjadi semakin tertekan. Hanya dengan kekuatan mengintimidasi seperti ini saja Xiaoyan pada saat ini benar-benar terluka parah.
Sementara itu mata yang tidak terhitung jumlahnya juga pada saat ini segera dipenuhi dengan kengerian. Melihat kemunculan yang tiba-tiba dari sosok ini, mereka semua benar-benar menjadi pucat karena ketakutan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini benar-benar terluka dan pada saat yang bersamaan semua anggota dari tim Fearless ingin maju, namun Xiao Yan segera mengangkat tangannya untuk menghentikan semua orang. Xiao Yan segera berkata agar mereka jangan mendekat karena mereka bukanlah lawannya. Xiao Yan pada saat ini mengetahui kekuatan dari sosok yang berada di hadapannya. Sosok ini benar-benar bukan lagi sesuatu yang bisa diatasi oleh kelompok Xiao Yan. Sepertinya selama lawan menggerakkan pikirannya, dirinya bisa dengan mudah mengambil nyawa Xiao Yan. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini sosok Ye Feiyu segera muncul di hadapan Xiao Yan. Dirinya segera berkata bahwa masalah ini adalah antara kuil kuno dan aliansi Dosian. Xiao Yan hanya ingin membantunya dan jika si pria ingin mencari pertanggungjawaban, kuil dewa kuno mereka akan memberi penjelasan kepada aliansi Dosian. Mendengar kata kuil dewa kuno pada akhirnya mata dari sosok tersebut pun segera berpindah ke Ye Feiyu. Pada saat yang sama tekanan yang kuat membuat Ye Feiyu mengeluarkan serangan terendam. Tubuh kecilnya terasa seperti ditekan beban yang sangat berat pada saat ini. Sosok tersebut pun segera berkata bahwa kuil dewa kuno mereka juga telah membunuh banyak anggota aliansi Dosian. Sejauh ini masih belum ada penjelasan dari kuil dewa kuno dan apa yang bisa dirinya berikan kepadanya. Melihat Ye Feiyu yang pada saat ini ditekan, Xiao Yan benar-benar memantapkan hatinya untuk sekali lagi menggunakan kekuatan pagoda. Pada akhirnya kekuatan pagoda pemurnian segera berputar di antara alis Xiao Yan. Namun saat Xiao Yan hendak mengeluarkannya, tiga sosok segera mengembun di depan Xiao Yan dan Ye Feiyu. Xiao Yan pun mengenali ketiga sosok yang baru saja muncul dan itu adalah ketiga dewa. Shen Qi segera melihat sosok di hadapannya dan segera berbicara dengan nada dipenuhi amarah. Shen Qi berkata, sungguh orang tua ini benar-benar tidak tahu malu. Dirinya berani ikut campur dalam pertarungan yang terjadi di antara para junior. Rupanya sosok yang baru saja muncul dari aliansi Dosian ternyata adalah Sun Ning yang pernah dipermalukan oleh tiga dewa sebelumnya. Melihat kemunculan dari tiga dewa ini, wajah Sun Ning pun seketika langsung menjadi muram. Dirinya segera berkata bahwa bocah itu telah membunuh seorang junior jenius dari aliansi Dosian. Oleh karena itu bagaimana mungkin pada saat ini dirinya tidak ikut campur tangan? Menanggapi hal tersebut Shen Yi pun berkata dengan dingin, seberapa banyakkah bocah tersebut membunuh orang-orang dari aliansi Dosian? Aliansi Dosian telah membunuh banyak orang dari kuil dewa kuno. Selain itu pada saat ini apakah Sun Ning benar-benar berniat untuk menindas yang lemah dan yang kecil? Aliansi Dosian pada saat ini benar-benar seperti seorang bajingan yang menindas. Menanggapi perkataan dari Shen Yi ini, ekspresi dari Sun Ning pun tampak sedikit jelek. Dirinya pada akhirnya menatap tajam ketiga dewa dengan sangat kesal dan berkata sepertinya mereka pada saat ini ingin bertempur. Mendengar hal tersebut Shen Qi pada akhirnya melototi Sun Ning dengan marah dan berkata jika begitu permasalahannya maka Shen Qi pada saat ini ingin melihat betapa kuatnya Sun Ning dari aliansi Dosian. Segera setelah itu momentum aura dari Shen Qi juga seketika terpancar. Suasana di antara kuil dewa kuno dan aliansi Dosian pada saat ini tiba-tiba menjadi tegang. Momentum di antara keduanya menyebabkan lubang cacing di labirin ini tampak terdistorsi. Bagaimanapun juga lubang cacing ini benar-benar tidak stabil. Jika kedua belah pihak bertarung, lubang cacing benar-benar akan segera runtuh. Dengan begitu maka dikhawatirkan semua orang akan tersedot ke dalam lubang cacing dan akan tersesat dalam kehampaan selamanya. Namun tepat ketika pertempuran hendak terpecah pada saat ini dua sosok segera muncul. Sosok ini adalah Ji Jun dan Qiu Jun yang muncul di antara mereka berdua. Ji Jun segera berkata bahwa mereka pada saat ini benar-benar tidak memandang wajah dari Bintang Hongmeng. Dengan kerusuhan seperti ini bagaimana mungkin Bintang Hongmeng miliknya bisa berhasil melaksanakan kontes 10.000 alam? Melihat dua penguasa Bintang Hongmeng pada saat ini kedua belah pihak yang akan bertempur seketika langsung menjadi rileks.
Shen Liang pada akhirnya berkata dengan rendah hati dan sopan serta rajin menabung serta sedikit menangkupkan tangannya. Dirinya berkata bahwa dirinya pada saat ini meminta maaf. Kuil dewa kuno mereka telah melanggar hukum yang dibentuk oleh bintang Hongmeng, tetapi itu juga karena ketidakberdayaan yang mereka alami. Seonggok lelaki tua pada saat ingin menekan seorang junior setelah mengalahkan junior dari pihaknya. Dirinya benar-benar ingin menyerang seorang junior seperti bajingan, oleh karena itu mereka bertiga tidak tahan lagi. Tentu saja pada saat ini Shen Liang tidak perlu mengatakan apa yang baru saja dirinya katakan. Setiap gerakan di lubang cacing berkabut ini secara alami dipantau oleh penguasa bintang Hongmeng. Oleh karena itu pada saat ini keduanya menyadari bahwa Sun Ning telah memulai memprovokasi mereka. Pada akhirnya Ji Jun segera menoleh ke arah Sun Ning dan berkata bahwa peraturan telah menyetujui hanya sudut pertarungan di bawah umur panjang yang diperbolehkan. Mereka yang berusia di bawah 10.000 tahun yang boleh bertempur. Oleh karena itu siapapun yang melanggar peraturan akan didiskualifikasi dari kompetisi oleh bintang Hongmeng. Mendengar hal tersebut Sun Ning pun sedikit menyipitkan matanya dan menatap ke arah Ji Jun. Bintang Hongmeng bukan hanya sekedar bintang tetapi sebenarnya mewakili seseorang dan perkumpulan. Keberadaan mereka seperti kekuasaan dari sebuah perguruan tinggi. Mereka telah menarik dan banyak menyerap bakat-bakat dari seluruh dunia. Alasan mengapa bintang begitu kuat karena dirinya telah mengembangkan banyak orang. Banyak orang kuat yang terlahir di bintang Hongmeng dan bahkan aliansi Dou-Xian juga pada saat ini memiliki banyak lulusan dari bintang Hongmeng. Oleh karena itu Sun Ning pada saat ini secara alami tidak berani bersikap kasar kepada Ji Jun dan Qiu Jun. Sun Ning pun menatap dingin ke arah tiga dewa sebelum akhirnya menundukkan kepalanya dan menangkupkan tangannya ke arah Ji Jun dan Qiu Jun. Sun Ning segera berkata bahwa dirinya meminta maaf karena dirinya telah berlaku kasar. Setelah selesai berbicara dirinya pun segera melambaikan telapak tangannya dan mengambil jiwa Jiang Ya. Bayangannya pada akhirnya segera menghilang di lubang cacing yang berkabut meninggalkan semua orang. Sosok Ji Jun dan Qiu Jun juga pada saat ini menghilang. Sementara itu Shen Qi memandang ke arah Xiao Yan dan berkedip sebelum akhirnya sedikit tersenyum. Shen Qi lanjut berkata bahwa Xiao Yan telah melakukan pekerjaan dengan baik. Dirinya pada saat ini benar-benar sangat senang dengan apa yang baru saja ditampilkan oleh Xiao Yan. Sementara itu Shen Yi pada saat ini menatap ke arah Ye Fei Yu dengan serius dan segera mulai berbicara. Dirinya segera berkata kepada Xiao Yan agar Xiao Yan menjaga gadis ini karena dirinya benar-benar sangat menyebalkan. Mendengar hal tersebut Ye Fei Yu pada saat ini tampak pongo. Ketiga dewa ini sepertinya lebih akrab kepada Xiao Yan jika dibandingkan dengan Ye Fei Yu. Ketiga dewa juga pada saat ini tidak banyak berbicara dan setelah selesai berbincang-bincang bayangan mereka pada saat ini segera menghilang dengan cepat di kehampaan. Rupanya pada saat ini orang-orang kuat ini tidak datang ke lubang cacing berkabut dengan tubuh asli mereka. Mereka menggunakan bayangan yang terpisah dan tentu saja kekuatan ini benar-benar sangat kuat. Menyadari hal tersebut Xiao Yan pun bergumam bahwa kekuatan ini benar-benar kekuatan dewa. Kekuatan ini benar-benar masih merupakan kekuatan yang bahkan Xiao Yang masih belum bisa raih. Setelah itu Xiao Yan pun segera mengeluarkan beberapa ramuan penyembuhan dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Setelah meminum ramuan tersebut Xiao Yan berdiri tegak lagi dan luka-lukanya sepertinya telah sembuh. Nyala api pada saat ini membumbung di telapak tangan Xiao Yan dan berubah menjadi pedang kuno api surgawi. Mata Xiao Yan perlahan menatap ke arah Si Yu dan Wang He yang berada di belakangnya. Xiao Yan tidak menemukan titik energi apapun di tubuh Jiang Ya yang berarti energi itu tidak berada di tangannya. Oleh karena itu Xiao Yan secara alami tidak akan melepaskan titik energi tersebut dengan mudah. Pada saat ini orang terkuat kedua setelah Jiang Ya adalah Si Yu. Oleh karena itu Xiao Yan segera menatap tajam ke arah Si Yu dan Wang He. Keringat dingin juga mengucur di dahi Si Yu hingga pada akhirnya dirinya menangkupkan tangannya dan berkata bahwa mereka mengaku kalah. Meskipun Si Yu dan Wang He pada saat ini merupakan seorang Dou-Xian bintang 3 tetapi mereka tanpa ragu mengaku kalah kepada Xiao Yan.
mereka tentu saja menyadari bahwa bahkan Jiang Ya yang merupakan seorang Dosian bintang 5 telah dihancurkan berkeping-keping. Dengan begitu mereka pada saat ini mengakui kekuatan yang dimiliki oleh Xiao Yan, meskipun pada saat ini aura Si Yu berada di Dosian bintang 2, tetapi baik Wang He dan Si Yu tidak ada yang ingin menguji kekuatan Xiao Yan lagi. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini dengan wajah yang sedikit pucat segera bertanya di mana kartu energi mereka. Si Yu pun seketika mengerti bahwa Xiao Yan menginginkan kartu energi, oleh karena itu dirinya segera mengeluarkan kartu energi miliknya. Nilai energi yang mendekati 5.000 segera ditransfer ke kartu energi milik Xiao Yan. Pada akhirnya nilai energi di tangan Xiao Yan pada saat ini sudah melebihi angka 7.000. Melihat 7.000 kartu energi di tangannya, Xiao Yan pada saat ini mengangguk puas. Pada akhirnya pedang gunung api surgawi di tangan Xiao Yan perlahan menghilang dan Xiao Yan segera kembali ke Bahtera Fearless. Setelah sosok Xiao Yan menghilang dari pandangan semua orang saat ini, Xiao Yan akhirnya segera memuntahkan seteguk darah. Semua orang di tim Fearless juga bergegas kembali ke Bahtera Fearless dan ketika melihat Xiao Yan muntah darah, semua orang pada saat ini memiliki ekspresi gugup dan kekhawatiran. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera berkata kepada semuanya bahwa Xiao Yan mengalami beberapa luka. Xiao Yan akan baik-baik saja setelah beberapa saat pemulihan. Xiao Yan akan mundur dan memulihkan diri terlebih dahulu. Xiao Yan mengira bahwa tempat ini tidak jauh dari bintang Hongmeng. Terlebih lagi tidak akan ada yang datang untuk memprovokasi tim Fearless lagi. Namun meskipun begitu setiap orang harus lebih berhati-hati selama periode waktu ini. Setelah memberikan instruksinya, Xiao Yan pun segera memasuki ruang pelatihan di Geladak. Sementara itu semua orang pada saat ini mengangguk setelah mendengar instruksi yang baru saja diucapkan oleh Xiao Yan. Menyadari Xiao Yan akan baik-baik saja setelah beberapa saat, semua orang pada akhirnya pada saat ini segera menghela nafas lega. Sementara itu di sisi lain pada saat ini ribuan bahtera yang pada saat ini berada di lubang cacing berkabut, mereka merasa sangat senang karena pada akhirnya penghalang dan blokir dari aliansi Dosian telah hancur. Tetapi pada saat ini mereka tidak berinisiatif untuk segera melintas dan membiarkan Bahtera Fearless untuk bergegas terlebih dahulu. Secara alami ini adalah penghargaan bagi mereka atas Xiao Yan yang telah mengalahkan sosok Jiang Ya. Selain itu pada saat ini prestisi Xiao Yan di hati banyak orang juga telah meningkat dan mereka benar-benar menghargai Xiao Yan. Namun meskipun begitu ada juga di antara mereka yang memang bekerja sama dengan aliansi Dosian. Tentu saja mereka pada saat ini merasa tidak senang dengan apa yang baru saja dilakukan oleh Xiao Yan. Suesi dari Istana 10.000 Iblis dan Wen Qi serta Zeyi dari Bahtera Gulan pada saat ini memiliki ekspresi yang jelek. Mereka tentu saja masih memiliki permusuhan terhadap Xiao Yan, tetapi mereka pada saat ini tidak berani berhadapan dengan Xiao Yan. Tetapi meskipun begitu mereka pada saat ini memutuskan untuk mencari bala bantuan dan bergabung untuk berhadapan dengan Xiao Yan. Mereka pada saat ini hanya bisa menggertakkan gigi dengan marah dan menatap ke arah Bahtera Fearless yang terus pergi ke bintang Hongmeng untuk menjemput Tobrut Tato Kadal kejepit pintu.